here we go, but somehow I'm Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Jadi untuk materi hari ini yaitu yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif. Ya, sebenarnya materi ini untuk guru, tapi ada juga hubungannya dengan orang tua siswa, karena bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak kita sendiri, bukan hanya di sekolah, tapi bisa dilanjutkan juga di rumah. Nah, yang dimaksud di sini budaya positif yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dilanjut dengan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, mungkin kalimat ini sebagian baru kita dengar. Insya Allah selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu yang mana yang dimaksud dengan budaya positif tersebut. Sebelumnya kita pahami dulu apa pengertian dari pendidikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan kita yang pertama kali membangun sekolah, yaitu tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, di sini maksud dari Ki Hajar Dewantara itu kita di dalam pendidikan itu anak-anak dituntut sesuai dengan kodratnya. Misalnya kalau memang anak itu minatnya di olahraga, ya kita tuntun di bagian olahraga. Jadi sebaiknya orang tua atau misalnya guru, kalau misalnya kita menginginkan, oh saya ingin anak saya menjadi seorang pemain sepak bola, tapi kalau anaknya tidak minat di situ jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaannya. Jadi yang diinginkan Ki Hajar Dewantara itu mereka berkembang sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi kalau kita yang diasah bakatnya itu juga akan lebih mudah. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan alam dan kodrat sana. Jadi tergantung juga minat mereka, tergantung dari lingkungan. Jadi kalau misalnya kita di desa, ya biasanya minatnya anak ya biasa main bola, laki-laki. Beda dengan minatnya anak yang di kota, karena yang mereka lihat yang setiap hari itu yang keadaan di desa. Kemudian kodrat saman, kalau kodrat saman ya ini yang perlu juga tetap mengikuti zaman. Misalnya kalau sekarang kan lagi tren mereka main HP, ya sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita sebagai orang tua harus selalu dampingi, karena pada saat mereka main HP banyak pengaruh-pengaruh negatif yang bisa mereka pahami dari
dari HP tersebut. Jadi kalau misalnya kita dampingi, ya setidaknya kita bisa memberikan nasihat bahwa misalnya ini hal yang bisa dicontoh, ini yang tidak boleh dicontoh. Kemudian untuk disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang kita inginkan yang untuk anak-anak kita itu mereka bisa bersifat adil, keadilan, kejujuran, kemudian bertanggung jawab, bersyukur, berprinsip, integritas, dan masih banyak yang lainnya. Ya, jadi ini sebenarnya cita-cita kita semua, seorang guru, seorang orang tua pasti ingin anaknya disiplin, anaknya tertib, kemudian saling menghormati. Nah, kemudian untuk teori motivasi, ada 3 teori motivasi yang membuat anak itu biasanya misalnya rajin ke sekolah. Yang pertama motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya ini ada dorongan karena dia takut dihukum, makanya dia rajin ke sekolah atau dia cepat ke sekolah, ataukah dia mengerjakan tugas rumah karena takut dihukum. Motivasi yang pertama karena takut dihukum. Motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan timbalan atau penghargaan. Ya, biasanya kalau di sekolah ada PR, dia dapat 100. Ya, itu berarti kalau dia hanya mengejarnya, ya saya mau kerja PR karena saya mau dapat 100 besok, saya mau dipuji sama ibu guru besok. Berarti motivasinya dia itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi sesuai dengan dari dalam diri mereka, anak-anak masing-masing, dia mengerjakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa takut dihukum. Pokoknya dari dalam dirinya masing-masing, saya mau mengerjakan ini karena saya ingin mengetahui caranya, saya ingin menghargai diri saya. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang kita inginkan. Jadi supaya untuk kelanjutannya anak-anak mengerjakan sesuatu sampai dia dewasa, dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan balasan, tapi dia untuk menghargai dirinya sendiri. Dia sadar dengan tanggung jawabnya sendiri. Nah, sementara hukuman, konsekuensi dan restitusi, perbedaannya, kalau hukuman ya biasanya sesuatu yang menyakitkan. Biasa kalau anak-anak tidak mau kerja tugas, biasanya dia langsung hukum, dia takut. Berarti dia motivasinya karena hukuman. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi tapi kadang ada anak yang tidak takut, maka kita akan gagal dalam sistem. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman buat murid. Yang ketiga, memerlukan monitoring. Jadi konsekuensi itu harus, misalnya di sekolah dia terlambat, kemudian
dia mengerjakan PR, kemudian dia diberi waktu jam istirahat untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya tadi, itu berarti dia masuk konsekuensi. Tapi harus dimonitoring karena di dalam kelas biasanya mereka main pada saat luar main. Kemudian restitusi, nah ini restitusi merupakan pilihan, jadi dari dalam diri mereka masing-masing dia akan menyadari yang mana kesalahannya. Kemudian ini menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ada contoh sikap, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat karena dia terlambat. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kemudian berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran, yang masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Membersihkan air yang tumpah di atas meja, ya, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Ya, untuk nomor 1 dia masuk konsekuensi juga. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas lagi sama dengan aturan kelas, tapi ini mereka yang buat sendiri. Mereka yang menyusunnya sendiri dalam satu kelas, dan guru hanya memandu apa-apa yang tidak boleh dilakukan di luar kelas supaya kelas menjadi tertib, nyaman. Misalnya menjaga kebersihan, kemudian saling menghargai dalam kelas. Ini contohnya keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Ya, jadi yang dilatih adalah tanggung jawabnya. Jadi misalnya dilarang mengganggu orang lain, berarti dia yang dilatih adalah sikap saling menghormati. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu adalah sebuah komitmen perjanjian kelas. Kita lanjut. Dan lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ada 5 macam. Ada kekuasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ya, untuk penguasaan, terkadang anak-anak kita itu di dalam kelas ingin memunculkan rasa penguasaannya. Jadi terkadang misalnya ada bekalnya temannya, dia ambil. Kalau misalnya ditanya kenapa ambil bekal temannya, dia akan, kalau dia menjawab karena saya senang melihat dia marah, berarti dia kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Kalau dia menjawab saya tidak, karena saya lapar, saya tidak membawa bekal dari rumah, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Kemudian kalau misalnya saya mengambil bekalnya untuk mendapatkan perhatian ibu guru, berarti dia ingin kasih sayang dan rasa terima dari ibu guru.
Kemudian kalau penguasaan, ya biasanya dia mengatakan alasannya karena ingin berkuasa di dalam kelas, karena dia menganggap dirinya jago, ya berarti dia lebih kekuasaan. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Sisi kontrol di sini adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ini bukan hanya Bapak Ibu guru yang biasanya lakukan ini, kita sebagai orang tua biasa juga seperti itu. Kita sebagai orang tua biasanya juga lakukan seperti itu. Mungkin ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah terhadap anaknya, kemudian ada yang jadi teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, yang jadi penghukum itu biasanya anak-anak melakukan kesalahan, kemudian menghukum anaknya, misalnya dilarang keluar main, jadi berarti dia posisi kontrolnya di penghukum. Kemudian kalau yang pemberi rasa bersalah, ya biasanya dia bicara lembut sama anaknya, tidak kasihan dilihat kak nak, capek-capek kak ini, dan aku seperti itu. Jadi anak-anak biasa merasa bersalah seperti itu dengan kalimat kak. Nah, seperti ini mungkin anak-anak tidak takut mendengar ocehan dari ibunya, tapi mereka kadang merasa gagal. Dia merasa kasihan terhadap kita. Bahkan dia mengatakan, saya setelah gagal, saya tidak sanggup membahagiakan orang tua. Nah, untuk teman, posisi teman, ya biasanya mereka mengatakan kalimat yang mereka anggap sebagai teman. Jadi anak orang tua berbicara dengan anaknya dengan kalimat seperti temannya. Ya, memang anak-anak seperti itu tidak takut sama orang tuanya, tetapi kadang ada yang membuat dia merasa akrab dengan orang tua. Jadi terkadang kita susah untuk tegasnya juga ke anak-anak. Kemudian yang menjadi pemantau, ya yang menjadi pemantau di sini, setiap gerak-gerik anaknya dipantau. Ya mungkin ada anak-anak yang tidak tidak nyaman kalau dipantau terus, apalagi anak-anak yang aktif. Sedikit-sedikit kita larang jangan boleh seperti ini, jangan seperti ini. Jadi kadang mereka tidak bebas bergerak. Nah, ya, kemudian yang kelima itu manajer. Jadi manajer ini kita sebagai tempat konsultasi. Jadi kalau mereka ada kesalahan, kita tanya apa yang dia telah lakukan, kemudian apa yang telah dia langgar. Dan kalau di dalam kelas bisa kita tanyakan apakah sesuai dengan aturan sekolah atau sesuai dengan keyakinan kelas perbuatannya. Jadi dengan seperti itu dia akan menyadari kesalahan sendiri. Dia akan tahu, oh ya seperti ini yang saya lakukan, jadi saya telah membuat kesalahan. Nah, ini ada video singkat tentang
Iya kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah Posisi terpukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman jika guru berada pada Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya Ini sudah, posisi lain kali pemberi harus jasa ibu besar. lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Ini nggak bisa. Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ini Seperti ini posisinya sebagai apa? Kok terlambat sih? Sebagai teman. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya rincang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi. Dan dengan waktu, murid bisa Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Posisi Jadi nanti jam 9.30 pas pemantau. kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik. Ya, jadi ini adalah posisi sekarang kamu manajer. Baik, Bu. Jadi anak-anak sendiri yang menemukan kesalahan mereka dan mereka sendiri yang berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu sebenarnya yang kita inginkan supaya
supaya mereka bisa belajar bertanggung jawab. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini berhubungan dengan tadi posisi manajer. Nah, ini bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita tanya, kenapa terlambat? Tanya dulu apa yang sudah dilakukan, misalnya kalau kita tidak melihat langsung kejadiannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, jadi ditanya lagi apa kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan, jadi keyakinan apa yang dia telah melanggar. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya sendiri. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.